Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran farmakologi untuk kelas 12 di bab yang keempat, yaitu materi tentang pemakaian obat-obat dari sistem pernapasan. Dan di bab yang keempat ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Dan ini adalah sesi yang pertama untuk membahas tentang pemakaian obat-obat sistem pernapasan. Simak video penjelasan dari Bapak yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada mata pelajaran farmakologi untuk kelas 12 di bab yang keempat. Di video sebelumnya kita sudah bahas bab 1 sampai dengan bab 3. Sekarang bab 4 adalah materi pemakaian obat-obat sistem saraf pernafasan. Nanti pada bab 4 akan dibagi 3 sesi, dan ini adalah sesi yang pertama di video penjelasan kali ini. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran bab ini, murid diharapkan mampu menjelaskan yang pertama adalah obat-obat berdasarkan penyakit, yang kedua adalah obat-obat berdasarkan khasiat dan efek samping, yang ketiga adalah spesialis obat dan cara pemakaian dan penggunaan. Obat-obat sistem pernafasan, istilah cara atau chronic specific respiratory affection, mencakup semua penyakit saluran pernafasan yang bercirikan penyumbatan bronki disertai pengembangan mukosa dan sekresi dahak berlebih. Penyakit-penyakit tersebut meliputi berbagai bentuk penyakit beserta peralihannya, yakni asma, bronkitis kronis, dan emfisema paru, yang gejala klinisnya saling menutupi gejala terpentingnya AL, sesak nafas saat mengeluarkan tenaga atau selama istirahat, dan atau sebagai serangan akut, juga batuk kronis dengan pengeluaran dahak kental. Karena gangguan tersebut memiliki mekanisme patofisiologi yang berbeda-beda dengan penanganan yang juga tidak sama, maka pada umumnya telah dilakukan pemisahan antara asma dan bronkitis kronis dan emfisema, yakni kini dinamakan COPD atau Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Asma atau yang disebut dengan asma bronchial. Asma atau bengkak adalah suatu penyakit alergi yang berciri peradangan steril kronis yang disertai dengan sesak nafas akut secara berkala, mudah sengal-sengal, dan batuk. Ciri lain adalah hipersekresi dahak yang biasanya lebih parah dan pada malam hari, dan meningkatnya ambang rangsang bronki terhadap rangsang alergis maupun non-alergis. Faktor-faktor genetis bersama faktor lingkungan berperan pada timbulnya gejala-gejala tersebut. Berlainan dengan COPD, obstruksi saluran nafas pada asma umumnya bersifat reversibel, dan serangan biasanya berlangsung beberapa menit sampai beberapa jam. Di antara dua serangan, pasien tidak menunjukkan gejala apapun. Status asmatikus adalah serangan asma hebat pada masa pensiutan bronki menjadi lebih kuat yang bertahan abnormal lama. Ciri-ciri lainnya adalah takikardi dan tidak bisa berbicara lancar akibat nafas sengal-sengal. Asma alergis pada umumnya sudah dimulai sejak masa kanak-kanak dan didahului oleh gejala lain, khususnya eksema, faktor keturunan, dan resam atau konstitusi tubuh memegang peran penting pada terjadinya jenis asma ini. Eksema ini umumnya membaik setelah anak-anak mencapai usia remaja, tetapi setiap kali kambuh kembali pada usia 20-40 tahun karena peradangan dari saluran nafas tetap bertahan walaupun tanpa gejala. Pasien asma memiliki kepekaan terhadap infeksi saluran nafas, kebanyakan terhadap virus. Akibatnya adalah peradangan bronki yang juga dapat menimbulkan serangan asma. Bronkitis asmatis demikian biasanya menyerang manula. Bronkitis kronis dan emfisema COPD menempatkan urutan ketiga pada kematian penduduk di Belanda
setelah PCP dan kanker. Juga secara global mortalitas akibat gangguan ini meningkat, sedangkan kematian karena penyakit kardiovaskuler PCP menurunkan angka kematian COPD merupakan salah satu tujuan dari Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease atau yang disingkat dengan GOLD, suatu organisasi dari WHO dan US National Heart, Lung dan Blood Institute. Petunjuk dalam GOLD ini dapat digunakan untuk klasifikasi parahnya COPD: bronkitis berjerikan, batuk produktif, menahun dengan pengeluaran banyak dahak tanpa sesak nafas, atau hanya ringan. Dalam kebanyakan kasus 80% disebabkan infeksi akut saluran pernafasan oleh virus yang mudah disuprainfeksi oleh bakteri, terutama Haemophilus influenza yang amat terkenal. Namun di negara dingin juga terjadi suprainfeksi dengan Pneumoniae, Pneumococcus dan Branchiamelia cartalis. Kemudian emfisema paru, pengembangan berjerikan, dilatasi dan destruksi dari jaringan paru-paru yang mengakibatkan sesak nafas terus-menerus dan menghambat pada waktu mengeluarkan tenaga extraction. Penderita seringkali merasa letih dan tak bergairah. Gelembung paru terus mengembang dan rongganya membesar sehingga dindingnya yang mengandung pembuluh darah menjadi lebih tipis dan sebagian akhirnya rusak. Dengan demikian, permukaan paru yang tersedia bagi penyerapan oksigen dapat berkurang sampai di bawah 30% hingga jantung harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan akan oksigen. Tonus di cabang-cabang batang nadi bertambah dan tekanan darah di arteriol paru-paru meningkat. Akhirnya pengembangan ini dapat menimbulkan hipertrofi ventrikel kanan jantung dan terjadilah cor pulmonale atau yang disebut dengan jantung membesar. Berdasarkan mekanisme kerjanya, obat asma dapat terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu zat-zat yang menghindari degranulasi mast sel dan zat yang meniadakan efek mediator. Penggolongan lengkapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah anti-alergika, adalah zat-zat yang berkhasiat menstabilkan mast sel sehingga tidak pecah dan mengakibatkan pelepasan histamin dan mediator peradangan lain. Yang terkenal adalah kromoglika dan nedokromil, tetapi juga antihistaminaka dan B2 adrenergika memiliki daya kerja ini. Obat ini sangat berguna untuk prevensi serangan asma dan rhinitis alergi. Yang kedua adalah bronchodilator. Pelepasan kejang dan bronchodilatasi dapat dicapai dengan cara merangsang sistem adrenergis dengan adrenergika atau melalui penghambatan sistem kolinergis dengan antikolinergika, juga dengan teolin. Agonis B adrenergik, B mimetika, salbutamol seperti terbulatin, fenetoterol, procaterol dan glenbuterol, juga salmeterol dan formoterol atau yang disebut dengan long action. Zat-zat ini bekerja pada keluhan selektif terhadap reseptor B2 adrenergik dan praktis tidak terhadap reseptor B2. Obat dengan efek terhadap kedua reseptor sebaiknya jangan digunakan lagi berhubung efeknya terhadap jantung seperti efedrin, isoprenalin dan orsiprenalin. Pengecualian adalah adrenalin, reseptor A, alfa dan beta yang sangat efektif pada keadaan gemelut.
Yang ketiga adalah kortikosteroid, hidrokortison, prednison, dexamethasone. Kortikosteroid berkhasiat meniadakan efek mediator seperti peradangan dan gatal-gatal. Daya anti radang ini berdasarkan blokade enzim fosfolipase A2 sehingga pembentukan mediator peradangan prostaglandin dan leukotrien dari asam arachidona tidak terjadi lagi. Pula pelepasan asam ini oleh mast sel juga dirintangi. Singkatnya, kortikosteroid menghambat mekanisme kegiatan alergen yang melalui IgE, dapat menyebabkan dragululasi mast sel, juga meningkatkan kepekaan reseptor B2 hingga efek B-mimetika diperkuat. Pemakaian dan penggunaan obat pada saluran pernafasan seperti nasal decongestan seperti sistemik, direct dan indirect, adrenergic agonis, pseudoephedrine topikal, alpha aglonis, oxymetazoline, obatnya naproxenin, phenylephrine. Kemudian antihistamin seperti CTM atau di nama panjang adalah chlortiramin maleat. Yang kedua adalah antitusif seperti sentral opiate seperti kodein, noscapin, dextrometropan, non opiate seperti obat karbetapentan, karamipen. Kemudian pariper seperti obat benzonatat. Kemudian ekspektoran seperti gliseril guikolat. Kemudian mukolitik. Untuk di sesi yang pertama sudah selesai. Untuk di bab yang keempat tentang penggunaan dari saluran pernafasan, obat-obat saluran pernafasan, nantikan video lanjutan untuk sesi kedua dan sesi ketiga. Jangan lupa untuk dicatat materinya dan dipelajari materinya.